Yo, set piece. Kali ini kita akan ngebahas Ballon d'Or alias Ballon d'Or. Gimana sih bacanya nih? Ya, Bro, nah apa sih yang happening nih tentang Ballon d'Or? Kan biasanya tahun ke tahun basi nih Ballon d'Or ya. yoi, Apa? yoi, Kita yoi. pernah dalam periode yang sangat Satu dekade. satu dekade yang disajikan oleh pemenang yang terus-terusan ketebak gitu. Yoi, yoi. Dan di musim kemarin juga yang kita sebenarnya prediksi kita kalayak bola ya ngelihat bahwa pemain tersebut pantas dapat Ballon d'Or ternyata nggak jadi juga gitu Ya, ya. So, tetap aja itu lagi kalau kemarin ya. Gitu. hmm. so Mm-mm. apa poinnya kita bahas Ballon d'Or ini kalau pemenangnya kita udah tahu? Nah, kalau di Ballon d'Or 2022 ini ada sedikit perbedaan memang katanya. Ya, yang pertama kan memang sebelumnya gue mau info dulu nih, diselenggarakan tuh acaranya tanggal 17 Oktober, tapi nominasinya itu bakal dirilis tanggal bulan-bulan Agustus gitulah. Nah, Ballon d'Or sekarang itu akan memperhitungkan penampilan seorang pemain selama satu musim. Jadi Jadi udah bukan bukan satu tahun kalender lagi ya udah kayak bukan kemarin-kemarin ya? satu tahun kalender lagi, jadi dirubah Oh, gitu loh, kayak gitu. oke. Nah, musim musim ini, musim 2001, 2002, 2021, 2022 ini akan berakhir nanti di Juli pas Euro Berarti Wanita berarti World Cup selesai. masuk mana, Bro? World Cup masuknya musim depan lagi, nggak sekarang, Oh, gitu. yang 2023 November ya? soalnya kan, ya 2023 karena dia ya? dari Juli ke sana itu masuknya Ballon d'Or musim depan lah, kayak gitu Ya, jadi kira-kira. kalau besok tiba-tiba ada yang jadi juara dunia, Ya, tanpa memenangkan satu gelar liga apapun, tanpa menjadi top skor apapun, tanpa jadi pemain terbaik apapun, itu nggak mungkin ya menang Ballon d'Or tahun ini ya? ya, nggak Hah? ngaruh, Nggak nggak mungkin? ngaruh, Nggak mungkin nggak ya? ngaruh, nggak Oke, ngaruh. nggak ngaruh ya. Nah, Ya, karena diselenggarakan juga Oktober ya, Oktober kan. Kalau Piala Dunia kan November tuh. Nah, iya, 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 iya. eh, Jadi memang eh, lebih duluan ya, lebih duluan ya. lebih Nah, duluan, jadi kayaknya nah ditutup lah gitu, aturan itu tuh cuman ditutup kan, gitu. nah tapi bro pertanyaan gua ya, kenapa aturan mengenai Ballon d'Or ini baru diubah di saat kita tahu eranya penguasa Ballon d'Or di satu dekade terakhir ini udah mulai pudar. Itu juga tuh yang gua juga coba analisa ya, gua coba analisa kayaknya nih, Ja, Nah, eee apa, panitia dari Ballon d'Or sendiri itu kalau tergantung nominasinya. Kalau nominasinya itu sekuat, Messi dan Ronaldo, ya mungkin mereka mhm. ngikutin persona dan, auranya gitu. Tapi kalau, kandidat atau nominasinya sendiri itu tidak sekuat itu, maka mereka harus cari cara bagaimana, anugerah kalau di film Oscar gitu ya, ini Iya, jadi oke gitu. iya. Kan kita juga tahu kalau Oscar nggak tiap tahun menarik. Iya, 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 iya. Nah, enggak, ya, iya sih, iya. Tapi Iya. maksud gua, kita kan tahu ya di Ballon d'Or ini banyak pemain hebat sebenarnya yang nggak dapat apresiasi yang layak lah, ya kan? Ya, betul, betul, Karena betul, tadi betul. penilaiannya di awal itu pakai model satu tahun kalender, bukan satu musim ya, bukan satu musim. Dulu Iya, gue pernah betul, bahas betul. tuh kalau teman-teman lihat di Video kita yang di sebelumnya. Hmm, video Ballon d'Or yang tahun hmm. lalu ya, bahwa kayak Wesley Sneijder misalnya yang pernah nganterin Belanda ke final World Cup, Inter treble, ya itu bahkan nggak masuk ke tiga nominasi terakhir Ballon d'Or gitu. Nah, Ya, so mungkin so maksud gue gini, standpoint gue apakah aturan yang lama eee, ini, ya aturannya, sorry, lampu gue mati tadi. oke. So maksud maksud gue gini, apakah aturan yang lama ini dibuat supaya dua penguasa Ballon d'Or ini bisa comeback di saat penampilannya nggak memuaskan tadi kayak lu. Apa senaif itu sih? Enggak sih, kalau kalau emang kayak gitu kan ya nggak asik banget, nggak rame banget ya. Justru gua Hmm. pikir ya ini, Yes. formula baru karena nominasinya nggak terlalu jago-jago banget, lalu dibuatlah aturan yang, jadi membuat dia jadi menarik, kalau gua menurut gua kayak gitu. Hmm.
gitu. Bukan karena nggak mungkin juga sih Ronaldo sama Messi, apalagi Messi ya, nggak mungkin dapat dapat Ballon d'Or lagi sih. Apa ini eranya udah mulai kayak dulu basket, Bro? Setelah Michael Jordan sering jadi pemain terbaik, akhirnya Yes, tiap tahun ganti-gantian nih, gitu ya? Udah yes. ada, apakah udah mulai begitu, Bro? Kayaknya gitu, kayaknya masuk ke era transisi itu, di Era mana transisi itu ya? kan lu Nah, pernah bahas dulu di video yang dulu tuh, ini iya, kayaknya, di video kita yang the end of, GOAT era ya, akan seperti iya, apa iya. industri sepak bola setelah Ronaldo dan Messi. Nah, kayaknya kita udah mulai ke apa yang kita bicarain dulu, Masa selain transisi Wes ya? Masa ya, transisi ya? masa transisi. Selain Wesley Sneijder sebenarnya, Robert Lewandowski itu, membawa Bayern Munchen juga treble di tahun 2019, 2020. Tapi pada waktu itu Hmm. France Football memutuskan untuk meniadakan Ballon d'Or dengan alasan pandemi loh. Jadi Kasihan gini, banget. yang gue Lewa. menarik, ya kan, Iya, ketika pandemi, heeh. liga itu kan ada yang di off, ada Ya, liga yang betul. memutuskan pemenangnya duluan, Iya, ya iya, kan. iya. Tapi at the end liganya dilanjutin sebenarnya, gitu Liganya kan. lanjutin, Ballon Tanpa d'Or-nya enggak. penonton, ada yang tanpa penonton, tapi Ballon d'Or-nya enggak, Ballon d'Or-nya enggak. gitu Iya, loh, iya. iya kan. Jadi lo kebayang perasaannya Lewandowski kan, Iya, iya, gitu. iya, iya. Gue akhirnya tetap main, tapi Ballon d'Or-nya nggak ada, sorry, gitu, ya kan. Ya, French football-nya kayaknya hubungannya sama Messi deket banget ya. Apa? Sampai sampai masuk ke Liga Prancis kan. Iya, iya. Dan tahun depan Iya. yang ya setelah Karena tahun depan yang ditiadakan menang yang Messi menang Messi ya, lagi. Messi lagi ya, iya, iya. Nah, Gitu. kalau 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 selain perubahan format itu, Bro, apa sih ada nggak perubahan lain? Misalnya votersnya siapa? Nah, gua mau Uh, info juga hmm, dikit, ulas dikit hmm, nih, pemungutan suara itu dilakukan oleh 180 jurnalis dari seluruh dunia sebenarnya. Dengan masing-masing mewakili, negara yang berbeda, jadi representasi hmm. masing-masing lah gitu ya. Terus mereka diminta untuk, memberi peringkat 5, pemain teratas mereka dari daftar 30, pemain berdasarkan prestasi. Nah, pemain peringkat pertama akan menerima 5 poin, yang kedua 4 poin dan seterusnya. Nah, pemenangnya keseluruhan itu adalah siapapun yang memiliki total poin terbanyak dari total vote, dari total yang voters ya. Nah, apabila terjadi seri, pemenangnya adalah siapapun yang memiliki suara tempat pertama paling banyak. Itu yang Nah, yang yang ini yang baru sebenarnya tuh. menarik juga buat gua Hmm, ketika votersnya adalah event itu jurnalis ya, tapi dari hmm. seluruh dunia ya kan. Yes, Tadi yes. lu bilangin artinya kan ada negara-negara yang mungkin bukan negara sepak bola. Maksudnya gua negara dengan ini ya apa aduh sepak bola atau Iya, negara-negara iya. kecil ya yang jurnalisnya ikut vote gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, mungkin ada yang bahkan jurnalisnya mungkin ya jarang Ya, ngelihat si pemain-pemain ini tampil. Itu itu mungkin, itu mungkin, itu mungkin. itu ada celahnya juga sih menurut gua. Mungkin Ya, sangat sangat bisa terjadi sih. Kayak hmm, hmm, kayak gini loh, jurnalis dari India misalnya gitu ya. yes, Jurnalis dari India, dia kan bukan negara dengan prestasi sepak bola yang besar. Cuma hmm, hak siar di India juga gede, Ja. yes, Jadi yes, mungkin yes, yes, ya yes. mereka diikutin karena mereka juga konsumennya lah kayak gitu. Mhm, Tapi mhm, gua nggak tahu atau nih, iya. ada nggak Nah, jurnalis tapi Indonesia kalau yang lu diundang? ngomongin hak, nah itu tuh, nanti ya kita Iya, iya. undang ya siapa jurnalis kalau ada. Nah, tapi maksud gue Iya, gini, Bro, tadi lu ngomongin hak siar gue juga cukup menarik tuh. Mungkin iya. ada di beberapa negara yang punya hak siar Mhm. menyiarkan liga-liga tertentu ya, ya. Yes. Sehingga Mhm. mereka akan lebih sering melihat si pemain A dibanding si pemain B, ya kan? Bener bener gak sih lu? Iya, iya, Bener iya, gak sih iya, lu? iya, 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 Iya iya, kan? benar, 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 benar. Ya kan? Heeh. Sehingga ada Iya. kemungkinan mengarahnya ke sana, Yes, gitu loh. yes, Ada yes, kemungkinan yes. mengarahnya ke sana. Ya kan itu juga jadi terlepas dari negaranya, Iya, kemudian tadi lu ngomongin hak siarnya, ya si iya, voters betul. ini kan punya pengaruh yang Preferensi, preferensi. yes, referensi Punya gitu. preferensi di negaranya, kan gitu. Yes, referensi di Iya, negaranya kayak kayak di Indonesia lah. Di Indonesia apa sih iya. ya hak IPL, siar yang kita IPL saat ini paling gede. mungkin ada IPL, Mmm, ada kita bisa nonton Serie A, bisa nonton La yes. Liga, ya kan. Mmm, Nah mungkin tiga
liga besar itu kita bisa ini ya, Yes, bisa, ya tapi bisa. yang paling besar di kita kan pasti IPL, ya kan? Ya, betul betul. Karena Nah, jam itu. tayangnya paling bersahabat sih sebenarnya. Iya, nah mungkin ada di negara-negara lain yang beda nih gitu ya. Nah itu Bisa menurut gue jadi juga cukup cukup mempengaruhi, gitu. eh, sangat mungkin Iya mempengaruhi kan? kalau gua Sangat pikir mungkin iya. mempengaruhi ya. Sangat mungkin mempengaruhi. Nah, ini industri sepak bola. Oke, Yoi. kandidatnya aja sekarang. Kandidatnya ini gua mau kenalin Nah, nih ada bukan kenalin sih. Ada berdasarkan isu atau rumor atau gosip ada 3 kandidat yang terkuat yang sering dibicarakan selain Messi dan Ronaldo ya. Ya kita tahulah banyak yang bilang Mbappe, Neymar, itu kan zaman dulu, Haaland, Lewandowski. Cuma kalau sekarang current situation 3 nama ini adalah Karim Benzema, sudah pasti, hmm, hmm, Muhammad Salah dan Sadio ya. Mane, kayak gitu. Wih, Eee, iya, 2 pemain Liverpool ya. 2 pemain Liverpool dan Oh, Kevin De Bruyne itu masuk kandidat tapi jarang iya. disebut justru. Nggak Gua ada pemain Serie A, Bro. Nggak ada. ya karena itu tadi mungkin nih, karena itu Hah? tadi karena Ya, gue karena cuma nanya ya, gue cuma eee nanya, ya kan. Tapi bener juga pertanyaan lu gini. Jadi, Heeh, apakah memang, pemain terbaik di iya, IPL heeh, ini, sama kualitasnya dengan pemain terbaik di La Liga atau pemain hmm, terbaik di Serie A? Kita hmm. itu sangat debatable loh, sangat-sangat debatable. Kayak Iya, akhirnya kita iya, iya. terjebak sama debatnya liga terbaik yang mana. Banyak orang Hmm, bilang Inggris lebih baik, di dunia ya dibanding, iya, cuma kenyataannya yang hmm, juara kan Spanyol semua tuh, di La iya, Liga iya, iya. semua tuh. Itu salah satunya. Nah, kita mau lihat nih, Nah, tapi kalau eee, kalau kalau dari 3 kandidat yang lo sebut, kalau mmm, patokannya adalah, bukan lagi 1 tahun kalender, tapi 1 musim, ya, yes yes, menurut gue ya mengerucut ke, Karim Benzema. Karena di musim ini dia dapat La Liga, dapat UCL, Super Copa ya kalau nggak salah ya, Super mhm, Copa, ya kan? Dan dia bikin lebih dari 40 gol dan 15 assist gitu. Dia juga top skor UCL, ya kan? Pemain terbaik UCL, ya, dan top skor La Liga. Apalagi yang kurang tuh? Coba. iya iya, Kalau lu ngomong ini 1 musim, ya kan? ya justru Nah, yang kurangnya tuh itu, yang barusan lu sebutin, apa tuh? gitu. Top skor La Liga. Nah, gua tanyain, Nah, emang La Liga sesulit apa? Kayak gitu ya. hmm, La Liga itu tidak sekompetitif, maaf, gua sebagai ya, penganut, IPL, bagi gua nah, memang IPL yang liga terbaik, liga oke. secara kompetisi maksud gua, secara kompetitif. Lebih Lebih kompetitif sulit, maksud lo? yes, lebih sulit. Jadi Muhammad Salah Hmm, mendapatkan, top scorer di Liga Inggris. Ya beda dong sama, apa namanya, Karim Benzema yang menjadi top scorer La Liga, kayak Tunggu gitu. dulu, Cuma dia golnya Mohamed Salah di AS Roma nggak sebanyak golnya di Liverpool. ya. Nah, nah, Iya hah? Di AS Roma, Bro, gitu. Apa? Iya, Iya 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 iya. iya iya Terus iya terus terus iya. terus. Iya iya. Menarik nih, menarik. Karena gue pikir gini, apa Heeh, namanya, eee, gue juga heran sebenarnya ya, gue heran lah, maksudnya gue bertanya nih, sama mhm, publik sepak bola, kalau memang, apa, gue pikir IPL itu memang liga terbaik ya, tapi mhm, kenapa memang yang juaranya itu ada di Liga Spanyol, satu, gitu. Nah yang mhm, kedua, kalau kita bicara juara gelar, nasional bersama timnas, ya Sadio mhm, Mane lebih berhak dong, karena dia mhm, Piala Afrika. Prancis piala apa dalam satu musim terakhir loh, Nation League mhm. doang kan. Nation League itu kan banyaknya Nation League. Hmm, ya kan kebanyakan Nation League itu liga apa namanya, kompetisi selingan yang selingan. selingan baru ada, terus banyak orang menurunkan pemain cadangan-cadangan, tidak sekompetitif Mmm, Piala Afrika lah dia maksud gua ya memang piala mhm, resmi kontinen ya, mhm, mhm, kontinental, kayak gitu. Mane sama Salah itu bersaing di 4 kompetisi di Liverpool, mhm, lalu semuanya tuh membawa, timnya Liverpool ke finalnya walaupun memang nggak menang lah, kayak gitu mhm. Bro. Ya Sedangkan Benzema juga sama, Bro.
menangin 3 final. Empat kompetisi. Dia kan hampir di ngomongin quadruple ya kemarin ya. Ya kan hampir menang di 4 kompetisi. Iya, Benzema menang di 3 kompetisi. Nah, iya, iya kan? membawa, Iya, membawa. membawa. Oke. Nah, tapi ini juga nih, Ja, Hmm. Benzema itu kan penyerang ya, penyerang dengan apa namanya, dengan gaya dari sebuah tim yang bertahan. Madrid ya. Hmm. Sepak bolanya bukan sepak bola menyerang. Kalau kita bahas Liverpool, dia ini sepak bolanya sepak bola menyerang kayak gitu. Nah, pilihannya ini ada di mana? Kayak gitu. Apakah di tropinya, di golnya, atau memang dari visi pemainnya? Kalau visi Benzema kan bukan pemain yang memiliki visi. Kalau kata gua, lu sepakat nggak? Yang memiliki visi itu ya Modric, Casemiro, yang kayak gitu. Enggak, tadi gue menarik kalau lu sebut ini bertahan ini menyerang. So, lebih mudah mana mencetak gol di tim yang bertahan daripada di tim yang menyerang? Iya, ya Hah? tergantung lawannya. Kalau itu tergantung Iya kan? lawannya, bro. Iya, iya Gitu kan? tergantung lawannya. Iya, iya lebih susah dong. Walaupun menurut gua Madrid bukan tim yang bertahan ya. Ya, ya. Ya, tapi eh, ya ya relatif lah itu relatif gitu. Ya, nah kalau ada yang bilang, oh tadi lu bilang IPL di IPL Mane Salah bisa bermain di 4 kompetisi, compete sama City mungkin sampai tahap-tahap akhir, ya kan? Ya, Ya ya. menurut dan mungkin orang bilang oh kalau di La Liga Madrid nggak punya saingan, ya kan? Hmm, Barkanya lagi memble, Atletico juga anggot-anggotan gitu ya. Ya tapi hmm, menurut hmm. gua itu ya tadi lu bilang di awal itu debatable. Coba tim lu masuk ke La Liga, ya kan? Buktinya kan nggak ada yang ngalahin Madrid di UCL, gitu kan? Iya, Nah, ya iya betul, sih, betul, gitu. betul, betul, Gitu. betul. Nah, Hmm, secara pemain, maksud gua kalau hmm, dia penyerang di tim yang bertahan, maka dia tidak hmm, akan ada pesaing di posisi itu. Beda sama di sepak bola menyerang, yang pemain depannya ini sangat hmm, mungkin gampang diganti sama pelatihnya ketika dia bermain buruk, kayak gitu. Nah, di hmm. Liverpool ada Jota, ada Firmino, ada Origi, ada Minamino, ini dan mereka itu terpilih menjadi pemain reguler di Liverpool saja sudah bagi gua ya, kayak gitu. Cuma Hmm. kalau Sadio Mane di Madrid udah repot Benzema, Bro. Kayak gitu. Udah wah, ada Mane kayak gitu, ada Salah dengan permainan yang lebih Ya atraktif. kalau menurut gue wajar aja kan timnya tim atraktif, tim menyerang harus banyak striker kan, gitu. Ya, Nah, ya, ya, iya ya. kan? Nah, kalau Hmm, Madrid menggantungkan harapannya ke Benzema, Benzema. Heeh. ya sah-sah aja menurut gua, ya kan? Nah, iya kan? Di Gitu. iya, iya, Ya, iya, iya. tadi walaupun Heeh. apa UEFA Nations League ya oke lah, gue sepakat lah kalau itu bahwa itu liga Ya. liga liga selingan gitu ya, Yes, yes, ya yes, kan? yes. Liga selingan. Mhm. Eh, tapi kan timnas Prancis juara gitu ya, Iya, ya kan? Timnas iya, Prancis iya. juara, ya kan? Nah, tapi Nah, sekarang nah, Nation tapi League sekarang kan yes, dia hampir hancur, ya ya. Nah, dihitung kan, sekarang dihitung harusnya ya. Yang harusnya sekarang harusnya dihitung sih. nah itu Benzema kalau Prancis nggak lolos sudah habis tuh, nggak mungkin Benzema, Bro. Ya pemain Hmm. sekelas KDB Tapi aja gue nggak yakin ya eh, kalau itu satu musim kompetisi ya. Nggak tahu deh gue tuh. Hah. musim kompetisi ini berakhir nanti di Juli ketika Oh, oke. ketika Euro wanita selesai, Bro. Jadi Berarti masih tetap dihitung. dihitung ya. Oke. Iya, masih dihitung. Nah, disinilah Nah, pertarungannya nanti tuh. Apa? Skornya tuh, skor skor tapi nggak tahu sih ya. Memang agak pelik juga. Kalau gue sih memang lebih tetap hmm. Benzema nggak sebagus itu, gitu. Nah, kalau kita Nggak, bandingin ya emang kenapa sih Mane dan Salah selain tadi lu bilang bisa ngimbangin gol bawa Liverpool di ini kompetisi, apa sih yang seistimewa itu? ya yang pertama mereka membawa negara mereka kalau di timnas Nah, di klub kita udah tahu Mo Salah oke, itu oke. top scorer dan Liverpool itu walaupun cuma dapat Top 2 score. trofi tapi dia membawa timnya di 4 kompetisi dan final.
Lalu Oke. di Piala Afrika di timnas yang memang kompetisi turnamen resmi dari Federasi Hmm. Sepak Bola itu mereka di final lah, satu Senegal, satu runner up di Mesir kayak gitu ya. Ini Hmm. prestasi kan gapnya jauh bro, gapnya jauh. Hmm. Maksudnya Senegal, Sadio Mane sebagai pemain Senegal sama temen-temennya di Senegal itu kan jauh, tapi dia bisa mengimbangi. Messi aja belum tentu bisa loh di Argentina baru kemarin-kemarin dia bisa juara apa namanya, juara Piala Copa America. Amerika. Iya kayak gitu. Kalau Hmm. Benzema Tapi Messi nggak perlu itu, udah dapat Ballon d'Or. Hmm. di Senegal itu cuma Mendy, terus siapa lagi ya, Koulibaly ya, tapi Iya, iya, bisa iya. bisa gue teringat Didier Drogba di Pantai Gading di Ivory Hmm. Coast. Seorang Didier Drogba aja pemain yang mendapatkan Hall of Fame, satu Hall of Fame di Liga Inggris tidak bisa membawa Pantai Gading menjadi juara AFCON. Iya, iya, Tapi iya, iya, iya. Mane membawanya, belum lagi dia ngomongin membangun desanya, bro. Gitu ya, Hmm. membangun desanya, membuatkan rumah sakit. Kalau kita bicara Messi melakukan aksi sosial banyak, gitu sehingga dia, Masihkah ada faktor-faktor sosial ini nih di dalam Ballon d'Or nih? Ini iya karena kan? poinnya tinggi nih, faktor sosial ini, ya kan? Ya kan? Tadi lu soalnya sebut nih membangun desa, ya kan? Ini di Ballon d'Or sebelumnya kan poinnya tinggi tuh, ya kan? Iya, iya, Apa? iya, kayak Gua harus kita cek tuh. Maksud gua kita apakah harus, ini? Iya. lu harus cek Benzema sudah melakukan apa aja kayak Karena gitu, bro. kalau itu gue kemarin lihat si Sadio Mane main tarkam di kampungnya Ya, sepak bola lumpur, ya kan. Kemudian iya. ngasih sumbangan, ngasih membangun masjid, ya kan. Nah, apakah poin ini masuk ke dalam penilaian Ballon d'Or? Nanti kita Jurnalis. cek tuh. Iya, Makanya iya. jurnalis Afrika pasti milihnya, kalau gue yakin ya, jurnalis dari Mane ya, benua Afrika Mane ya, pasti ya, kalau nggak Mane salah lah ya salah. kan, karena siapa pemain Mesir yang lu kenal, Ja? Iya, iya. Kalau gue dulu ada Mido, Sadrawi, orang pemain Milan, Mido, apa, Mido. Mido ya, pemain AC Milan kan itu Ya, Sarawi, Al Sarawi. Salawi, ya pemain Thomas kan gagal. flop ya, flop. Nah Ya, sekarang Muhammad Salah, tapi dia hmm. memikul beban timnas sendirian gitu loh, maksud gua. King Nah of Egypt ya. Nah. ini tidak ada di perjalanan karir seorang Benzema. Nah, gue bingung Hmm. kenapa Benzema jadi jadi sebesar itu sekarang. Gini, Apakah memang politik La Liga aja nih supaya Ballon d'Or itu memang harus La Liga. gini Gue deh malah bro mikir ya, kayak gini ya. iya. Dari Gimana tuh? 2009 sampai Hmm, sekarang, ya, hmm, hmm. lu sebutin pemenang Ballon d'Or dari EPL, kagak ada, ya kan? Yang menang itu tadi seperti lu bilang, Ballon d'Or itu selalu dari La Liga, ya kan? Ronaldo, Messi, Modric, ya kan? Dan Ya, sebelumnya kalau kita tahu itu dari Serie A, siapa? ya, Siapa? pas periodenya Kakak, Kakak ya, ya, sebelum kakak. eranya Messi kan, sebelum Kakak. eranya Messi, Ronaldo, Kakak, Sebelumnya Ronaldinho, Ronaldinho, iya, iya kan? Rivaldo. Oke. Ya Iya, itu. Kakak, Rivaldo enggak, Oh, nggak pernah ya? itu Ronaldinho kayaknya, Ronaldinho, Kakak, baru tuh Iya, iya. eranya itu kepotong Modric, kemarin Messi lagi, ya kan? Nah, rasanya nggak pernah tuh gue lihat ya paling nggak di satu dekade terakhir nggak ada. Kemudian lu Iya. ngomongin Afrika tadi ya, Hmm. pemain Afrika terakhir yang bisa menang Ballon d'Or itu Weah tahun 95. Ya, Itu juga iya, lagi iya. jaya-jayanya Milan. Milan Serie A, ya Yes, kan? Milan. Bahkan tadi lu sebut kayak Didier Drogba, Eto'o ya, Iya, Eto'o loh ya, Kamerun, Eto'o Kamerun. bawa Kamerun bawa Inter Milan treble Iya, ya iya. di 2009 2010 nggak ada, Iya. nggak bisa nembus Ballon d'Or gitu. Dan lu jangan lupa ini France Football yang ngadain award-nya. Ya, France Football ya. Bukan African Football ya. Ini France Football ya. So, menurut gua ya kalau lu bilang tadi jurnalis Afrika mungkin akan milih Mane dan Salah.
Iya. Oke, yang ngadain Iya. siapa? Yang ngadain Karim Benzema, ya Iya kan? iya 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 Nah, iya iya. gitu. Jadi, Oke, iya iya. gua nggak yakin kalau, Mane atau Salah bisa menang sih. Hmm. Ya kalau lihat dari kalau mengambil pesan itu iya juga, cuma makanya gue bilang, lagi-lagi gue selalu skeptis sama namanya ini ya, kenapa harus kirim Benzema, kenapa harus ya betul betul tidak ada Nah, pemain IPL yang pernah menjadi bahkan ketika Ronaldo, sangat produktif di MU pada waktu itu, dia harus ke Real Madrid dulu untuk bisa jadi jadi, iya, peraih anugerah Ballon d'Or eee, ini. Heeh, nah jadi memang tapi Bro, jangan sampai pesan gue ini aja, jangan sampai kita udah ngomongin 3 nama itu, ya kan, iya, tiba-tiba, ya kan, tiba-tiba Ronaldo. apa, ya gitulah. Ya wes Bro, oke Yuk lah kalau gitu. kita 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 tungguin tunggu aja ya aja. update-nya nominasi dari Kita Ballon tunggu d'Or ya. aja. Iya, kita Oke. tunggu aja, Thank you Bro siapa Angga. nih, siapa yang bakal dapat. Oke, thank you. Malam, Ja. Yuk, malam.